Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustina SPD MPD. Saya mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS di SMK Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Saya sebagai ASN Distrik Pendidikan Jawa Barat, wilayah KCD 12. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai pengenalan proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 10 pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Adapun isi dari mata pelajaran IPAS yang akan disampaikan yaitu 1. Ruang lingkup proyek IPAS. 2. Tujuan proyek IPAS. 3. Aspek proyek IPAS. 4. Pendekatan proyek IPAS. 5. Media pembelajaran proyek IPAS. 6. Penilaian proyek IPAS. Adapun ruang lingkup IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial yaitu proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS merupakan mata pelajaran yang membekali siswa agar mampu menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata pada abad 21 yang berkaitan dengan fenomena alam dan sosial di sekitarnya secara ilmiah dan menerapkan konsep sains. Adapun tujuan proyek IPAS yaitu menerapkan pola pikir ilmiah dan pola perilaku sosial yang baik serta membangun karakter yang peduli dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi dirinya, masyarakat, dan alam semesta. Selanjutnya, menelaah manfaat potensial dan risiko dari penggunaan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Berikutnya, mampu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Selanjutnya, mampu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Adapun aspek proyek IPAS yaitu makhluk hidup dan lingkungannya meliputi hubungan makhluk hidup yang saling bergantung dengan yang lain dan terhadap lingkungannya, zat dan perubahannya meliputi besaran dan pengukuran, sifat zat, ciri dan perubahan zat, penggolongan zat, cara pemisahan campuran. Berikutnya adalah energi dan perubahannya. Perubahan energi kimia, listrik, kalor, dan mekanik, serta energi yang terbarukan. Bumi dan antariksa meliputi materi gravitasi, struktur bumi, iklim, cuaca, musim, perubahan iklim, dan mitigasi bencana. Selanjutnya interaksi komunikasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Meliputi pembentukan identitas diri, merefleksikan keberadaan diri di tengah keberagaman, serta menjalankan peran sebagai warga Indonesia dan bagian dari warga dunia. Terakhir yaitu perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Adapun pendekatan pembelajaran proyek IPAS yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS dikemas dalam bentuk proyek atau project based learning yang mengintegrasikan beberapa elemen atau konten materi. Pendekatan pembelajaran proyek IPAS, langkah-langkahnya meliputi A. Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan tema proyek IPAS. B. Siswa mengidentifikasi masalah. C. Siswa mempresentasikan rencana eksperimen, melakukan eksperimen, dan mempresentasikan hasil. D. Siswa membuat dan mempresentasikan desain solusi masalah. E. Siswa mempublikasikan solusi masalah berupa poster atau video dan lain-lain. Selanjutnya media pembelajaran yang digunakan diantaranya pada umumnya menggunakan internet yaitu aplikasinya yang digunakan adalah Google Classroom, 2 YouTube, 3 aplikasi video dan presentasi. Penilaian proyek IPAS 1. Kehadiran minimal 80%. 2. Penilaian selama proses pembelajaran misal keaktifan dalam diskusi. 3. Penilaian hasil kerja siswa seperti pembuatan esai, publikasi pembelajaran proyek, dan lain-lain. Adapun pembobotan nilainya 50% presentasi proyek, 20% resume dan diskusi, 20% ulangan harian, UTS dan UAS, sedangkan 10% presensi dan sikap. Demikianlah foto-foto pembelajaran
yang dilaksanakan selama pembelajaran IPAS. Demikianlah paparan dari pengenalan untuk materi IPAS yang akan disampaikan pada semester ganjil untuk kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.